Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina wa qa'idina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin salawatullahi wa salamuhu ala alihi at-tayyibin wa ashabihi ghurril mayamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa dan tidak bosan saya mengingatkan diri saya, begitu juga Bapak Ibu sekalian, agar senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini Allah memilih kita, meringankan langkah kaki kita untuk menghadiri majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu, wabil khusus mempelajari, mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, di mana sering saya sampaikan bahwa keutamaan orang yang mempelajari Al-Qur'an itu oleh Rasulullah SAW disebutkan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an lalu kemudian mengajarkan kepada orang lain. Di hadis lain Rasulullah juga menyebutkan keutamaan orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an. Asyrafu ummati hamalatul Qur'an. Paling mulianya umatku adalah orang yang memegang Al-Qur'an, bukan memegang hanya sekedar memegang mushaf, tapi tentu membaca, mempelajari, menelaah, mentadabburi, lalu kemudian mengamalkan isi-isinya, lalu jika memungkinkan mengajarkan kepada orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah," sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, itu semua tidak lain dan tidak bukan melainkan kasih sayang Allah kepada kita. Karena Allah tidak menetapkan semua manusia mudah untuk mempelajari Al-Quran. Allah hanya memilih orang-orang tertentu yang mau mempelajari Al-Quran. Bahkan para ulama kita mengatakan begini, Bapak, jika dalam satu hari kita tidak sempat, dalam tanda kutip, membaca ayat-ayat Al-Quran, maka kita perlu bermuhasabah, perlu berintrospeksi. Kenapa? Karena bukan tidak sempat, tapi Allah tidak kasih taufik kepada kita. Kenapa? Karena Al-Quran itu wahyu Allah, mukjizat yang terbesar, yang terbaik yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah tidak mengizinkan ayat-ayat Al-Quran dibaca oleh orang-orang yang berlumur dosa. Maka kalau sehari saja kita, bahasa saya, tidak sempat ya, atau lupa, atau tersibukkan oleh urusan dunia, sehingga tidak membaca Al-Quran barang satu ayat, dua ayat, maka kita perlu banyak introspeksi. Mungkin kita sedang berlumur dosa dan oleh Allah tidak diizinkan membaca ayat-ayat sucinya. Jadi kita diberi izin oleh Allah membaca ayat-ayat Al-Quran, itu sebuah karunia yang luar biasa, harus kita syukuri. Sehingga jika dalam satu hari kita tidak sempat membaca ayat Al-Quran, kita wajib introspeksi, Bapak Ibu. Jangan-jangan karena banyaknya dosa yang kita lakukan, Allah tidak izinkan. Karena Allah hanya mengizinkan orang yang membaca ayat Al-Quran adalah orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama saya yang berbicara, Bapak Ibu yang mendengarkan, kita introspeksi. Manakala ada satu hari kita tidak sempat membaca Al-Quran, kita wajib menelaah dan mengintrospeksi. Jangan-jangan hari itu kita terlampau banyak melakukan dosa sehingga Allah tidak izinkan kita membaca ayat-ayat sucinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu wajib kita bersyukur manakala kita oleh Allah ditakdirkan ada di tempat ini dalam rangka menelaah, membaca dan mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Ini pertanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Allah itu kalau menghendaki kebaikan untuk hambanya,
untuk umatnya, maka Allah akan memberi kefahaman kepada dia dalam urusan agama. Saya ulang, Allah kalau menginginkan kebaikan kepada seseorang hamba, maka Allah akan memahamkan seorang hamba tadi terhadap ilmu agama. Maka kalau kita hari ini, malam ini ada di tempat yang mudah-mudahan penuh barokah ini dalam rangka menelaah ilmu agama bil khusus ayat-ayat Allah, ini adalah tanda bahwa Allah ingin memberi kebaikan kepada kita. Karena tidak mungkin kita memahami agama tanpa belajar. Hanya lewat mimpi tiba-tiba ngaku dapat ilmu kan tidak mungkin. Itu hanya berlaku buat nabi. Tapi kalau manusia biasa seperti kita harus belajar. Kalau perlu Bapak Ibu saya lihat mencatat. Kalau perlu nanti di rumah memurajaah, menghafal, mereview kembali materi yang disampaikan oleh para ustadz ataupun para kiai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Yang kedua, kita tidak lupa sholawat kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, ya, mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita, sehingga pada saat hari kiamat nanti kita pantas untuk mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi ada pesan kita mendoakan dulu saudara yang sedang diberi ujian oleh Allah dengan sakit, dan ada beberapa pertanyaan tapi saya sampaikan mungkin di penghujung mawon ya. Kita doa dulu untuk yang gerah, kemudian nanti kita telaah atau tadabburi beberapa ayat daripada surat As-Saffat. Nanti insya Allah mudah-mudahan di akhir sesi saya akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan melalui WA oleh Pak Miftah. Begitu. Baik, saya baca doa, Bapak Ibu silakan mengaminkan. Saya tidak tahu nama yang sakit, tapi tidak apa-apa, kita doakan secara umum siapapun yang sedang sakit dari kalangan umat Islam yang laki maupun yang perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan kasyirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mu'azidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma rabban nas anhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat As-Saffat, surat setelah surat Yasin, masih terkategorikan dalam surat-surat Makkiyah, surat yang turun sebelum beliau Nabi Muhammad SAW berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Bisa kita lihat salah satu tanda daripada surat Makkiyah seperti yang akan kita telaah pada malam hari ini. Isi surat Makkiyah itu diantaranya adalah bercerita atau berkisah seputar penghuni surga, penghuni neraka. Bercerita tentang informasi bahwa setelah kematian itu ada namanya pembalasan. Meskipun fasenya nanti ada pembangkitan, kemudian ada mizan, ditimbang, lalu kemudian ada fase pembalasan. Yang baik akan dibalas dengan surga, yang buruk akan dibalas dengan neraka. Pada ayat 40, saya terlebih dahulu akan baca beberapa ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa ibadallahil mukhlasin. Ulaika lahum rizqum ma'lum. Fawakihu wa hum mukramun fi jannatin na'im ala sururin mutaqabilin yuqafu alaihim bika'sin min ma'in bayda'a ladzatin lisyaribin la fiha ghawlun ولا هم عنها ينزفون
يعرفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat 40 daripada surat As-Saffat itu kalau bahasa kitab tafsir para ulama istisna namanya. Istisna itu adalah pengecualian. Illa ibadallahil mukhlasin, illa kecuali ibadallahil mukhlasin, hamba-hamba Allah yang mukhlasin. Mengecualikan dari mana ayat ini? Dari ayat-ayat sebelumnya. Kita lihat sejenak surah ayat yang sebelumnya, khususnya pada ayat yang ke-38 Allah berfirman, innakum ladzaikul adabil alim. Sungguh kalian orang-orang kafir ya, ladzaikul adabil alim, akan merasakan azab yang sangat pedih. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan kamu tidak dibalas melainkan sesuai dengan apa yang kalian perbuat. Itu kenapa nanti di ayat lain Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyadlimahum. Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya. Kalau seorang hamba dibalas oleh Allah dengan azab yang pedih, itu karena sebab amal perbuatan dia ketika di dunia adalah berbuat maksiat. Kalau dia rajin beribadah, ikhlas karena Allah, maka tentu tidak akan mendapatkan azab yang pedih. Maka di ayat yang ke-40 Allah mengecualikan orang-orang yang tidak akan mencicipi atau merasakan azab yang pedih itu siapa? Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlasin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, di kalimat al-mukhlasin, mukhlasin itu kalau kita belajar bahasa Arab, dia bentuknya adalah isim maf'ul, pasif, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk berlaku ikhlas. Kalau kalimatnya mukhlisin, illa ibadallahil mukhlisin, dengan kasrohnya lam, mukhlisin. Kalau di sini kan dengan fathahnya lam, mukhlasin. Kalau dengan kasrohnya lam, mukhlisin, maka kecuali hamba-hamba Allah yang berlaku ikhlas. Itu bisa kita pahami dengan mudah. Jadi orang-orang yang terhindar dari azab yang pedih siapa? Orang-orang yang beribadah kepada Allah yang ikhlas. Tapi di ayat ini Allah menggunakan bentuk maf'ul, isim maf'ul, bukan isim fa'il. Kalau kita nanti belajar bahasa Arab ya, di sorok itu ada istilah isim fa'il maupun isim maf'ul. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu belum belajar, dengerin saja. Nanti ada perbedaan. Kenapa di sini menggunakan mukhlasin dengan fathahnya lam, dengan bentuk maf'ul, dengan bentuk pasif, orang yang dipilih. Nah, Bapak Ibu harus digarisbawahi bahwa ketika seseorang beribadah kepada Allah dan dia bisa ikhlas, itu tidak lain dan tidak bukan karena perkenan dan izin daripada Allah. Ya, hari ini kita bisa ngaji, hadir di sini, tidak lain dan tidak bukan karena karunia Allah, karena taufik dari Allah. Karena Allah memberikan hidayah kita kecocokan hati. Taufik itu kecocokan hati. Kenapa demikian? Biar kita manusia itu tidak latah membanggakan kemampuan dirinya. Saya ulang, kenapa kalimat mukhlasin menggunakan kata pasif? Artinya mutlak hak prerogatif Allah menghendaki hamba itu bisa beribadah dengan ikhlas karena memang Allah menghendaki. Ya. Apakah kita tidak punya kewenangan untuk memilih?
Punya. Dalam surat dalam ayat lain, wa hadainahun najdain. Kami Allah itu menunjuki dua jalan, dua pilihan, yang baik maupun yang buruk. Maka manusia diberi kewenangan, pilihan untuk memilih yang baik maupun yang buruk. Apapun pilihannya, itu tidak terlepas dari kehendak Allah. Bentar, ini agak berat memang ya, tapi tidak apa-apa. Artinya begini Bapak Ibu, kita oleh Allah itu diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Jelas ya dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah berfirman, kami Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dengan sebaik-baik penciptaan. Dan itu hanya berlaku buat manusia. Manusia diberi akal dan hati, berbeda dengan hewan. Hewan hanya diberi syahwat saja. Dia tidak bisa membedakan halal dan haram. Itu sebenarnya salah satu sarana, salah satu modal penting untuk kita agar memilih yang baik dan meninggalkan yang buruk. Apapun itu bentuknya nanti ya. Nah, tetapi kita harus menyadari dan meyakini apapun yang kita lakukan itu tidak terlepas dari kehendak Allah. Jadi kita nggak boleh seperti halnya dalam hal urusan dunia misalnya. Kayak saya ambil contoh Korun. Allah kasih dia rizki yang luar biasa banyak. Maka dengan congkaknya, dengan sombongnya dia mengatakan, semua harta kekayaan saya dapatkan karena kecerdasan saya. Itu yang kita dilarang Bapak Ibu. Maka atas dasar kesombongan dia yang seperti itu, maka dia diadab oleh Allah, ditenggelamkan ke dalam bumi beserta harta kekayaan. Begitu juga kita hari ini misalnya. Kita hari ini, saya, begitu juga Bapak Ibu hadir di tempat ini, jangan pernah mengaku-akukan ini karena saya semangat ngaji nih, kamu kok nggak ngaji, kamu malesan kamu. Nggak boleh begitu. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan hidayah taufik, hidayah kecocokan hati kepada kita. Adapun misalnya saudara kita yang belum berangkat, jangan kita justifikasi, jangan kita kemudian bodoh-bodohin, jangan kemudian kita salah-salahin. Kita doakan, mudah-mudahan saudara saya diberi hidayah oleh Allah, kecocokan hati, sehingga mungkin pertemuan depan atau mungkin bulan depan berkenan hadir di pengajian seperti ini. Nah, itu makna mukhlasin, yang mana Allah menyebutkan hamba Allah yang mukhlasin, yang dipilih oleh Allah untuk senantiasa beribadah dengan ikhlas. Saya terjemahkan begitu. Kalau ayat ini berbunyi illa ibadallahil mukhlisin, maka terjemahan yang tepat adalah kecuali hamba-hamba Allah yang berlaku ikhlas. Kalau berlaku ikhlas itu kan aktif berarti dia seorang hamba itu. Nah, tapi di kalimat ini dijelaskan mukhlasin. Maknanya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas hanya semata karena Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengecualikan daripada dua ayat sebelumnya di mana Allah menyebutkan kalian orang-orang kafir khususnya besok di hari kiamat akan mendapatkan azab yang pedih. Tetapi Allah menjelaskan kecuali orang-orang atau hamba-hamba Allah yang dipilih untuk senantiasa taat kepada Allah dengan ikhlas. Ayat-ayat seperti ini mirip ya, seperti misalnya dalam surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu sungguh berada dalam kehancuran, kerugian, kebinasaan. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali yang yang tidak binasa, yang tidak merugi, yang tidak celaka, itu adalah orang-orang yang beriman, beramal soleh, berwasiat dalam kebaikan dan kesabaran. Jadi banyak nanti Bapak Ibu ayat-ayat yang Allah menjelaskan semua manusia merugi kecuali yang demikian. Ayat ini juga kalian akan mendapatkan azab yang pedih kecuali hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk senantiasa taat dan beribadah dengan penuh keikhlasan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu makna ayat 40. Adapun wilayah kita, wilayah saya, begitu juga Bapak Ibu sebagai seorang hamba, agar terkategorikan dalam hamba-hamba yang mukhlasin, maka seharusnya sezuknya kita melakukan apapun
apapun ibadah, apapun amal soleh, harus mengupayakan semaksimal mungkin untuk ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada tendensi keduniawian. Saya ulang, jika di sini disebutkan Allah mengecualikan hamba-hambanya yang dipilih agar tidak terkena adab yang pedih, maka wilayah kita, tugas kita sebagai seorang hamba yang mengaku beriman, memastikan setiap amal ibadah kita, ngaji kita, sholat kita, sedekah kita, umroh haji kita, harus dipastikan ikhlas karena Allah. Harus menghilangkan segala niat tendensi yang bersifat keduniawian. Kenapa? Agar kita terkategorikan dalam ayat 40 ini, gitu ya. Agar kita dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah dari azab yang pedih yang bakal ditimpakan kepada manusia yang tidak beriman, yang kafir, yang beramal tapi tidak ikhlas. Wal iyadu billah. Naudzu bila kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang buruk tersebut. Jadi begitu, illa ibadallahil mukhlasin, itu sekali lagi semua karena Allah menghendaki memilih hamba-hambanya, ada yang beribadah, yang taat kepadanya, ikhlas kepada Allah. Tetapi dari sisi kita, dari sudut pandang kita, setiap kita beribadah apapun itu bentuknya, kita harus memastikan ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada tendensi keduniawian. Dan bahkan para ulama menyebutkan ketika kita melakukan satu ibadah, sholat contohnya Bapak Ibu, tapi kita sholatnya itu masih karena pengen dipuji, itu maka kita bisa terjebak pada kesyirikan, syirkul khafi, kesyirikan yang ringan. Padahal kita sholat itu, bagaimana kiat-kiatnya? Guru saya dulu ngajarin begini Bapak Ibu, sholat kita biar murni lillahi ta'ala itu indikatornya mudah. Kalau sholat sendiri dan di saat banyak orang bisa sama, maka insya Allah itu ikhlas lillah. Tapi kalau sholat ketika ada orang, wah khusyuk pol nih, tumak ninah luar biasa. Tapi begitu sholat sendiri, maaf, kayak jagung untuk jagung gitu. Nah berarti itu masih ada tendensi ke duniawian gitu. Apakah kemudian kita, berarti kalau begitu saya nggak sholat dulu aja karena belum bisa ikhlas? Tidak, tetap sholat, tapi bersama berjalannya waktu kita mulai melatih diri agar bisa ikhlas kepada Allah. Wah, saya nggak mau sedekah, saya khawatir sedekah ini karena riya. Jangan begitu, tetap sedekah. Kalau emang Allah takdirkan kita dengan kelebihan harta, kita sedekah. Tapi kita berlatih setiap sedekah itu tidak ditunggangin tendensi-tendensi ke dunia. Yang kita berlatih dengan setiap sedekah yang kita berikan meniatkan ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua tentu lebih utama ya, harus belajar ya. Bapak Ibu, bagaimana kita biar ikhlas? Ya tentu belajar, sehingga kita paham, kita sadar bahwa setiap yang kita miliki itu milik Allah ya. Biar kita ketika setiap saat yang dimiliki oleh Allah, yang dititipkan kepada kita, diambil sewaktu-waktu, harus kita ikhlas. Itu yang sulit Bapak Ibu ya. Misalnya kita punya istri, punya anak, punya orang tua, tiba-tiba dipanggil oleh Allah. Di situ kita belajar ikhlas. Bisa nggak kita belajar ikhlas dari situ? Bahwa setiap yang kita miliki sejatinya titipan dari Allah. Tentu ketika Allah ambil titipannya, seharusnya kita ikhlas. Sedih, wajar. Sedih, sakit ketika misalnya saudara kita atau orang terdekat dengan kita diminta oleh Allah ya, dicabut nyawanya. Saya yakin pasti semua sedih ya. Anak misalnya meninggal, atau orang tua kita meninggal, atau istri kita, suami kita meninggal, itu pasti sakit ya, pasti sedih. Tapi kita harus belajar ikhlas. Apa bentuk keikhlasan ketika Allah ambil titipannya? Yaitu tidak terucap kata-kata kecuali yang meridhokan Allah. Saya ulang, tanda orang ikhlas ketika titipan dari Allah diambil, itu adalah seseorang tadi tidak mengucapkan, tidak terlontar kata-kata dari lisannya kecuali mayurdillah ya, kecuali hal-hal yang meridhokan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja, ketika ada saudara kita
bapak kita, ibu kita, anak kita, suami kita atau istri kita meninggal, yang terlontar kata-kata orang yang ikhlas adalah istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau yang terlontar kata-kata keluh kesah dulu gimana? Berarti dia tidak ikhlas. Tapi setelah itu saya baru bisa istirja. Nah, kesabaran, kata Rasul, kesabaran itu adalah pada hentakan pertama. As-sabru inda sodmatil ula. Sabar itu ketika lontaran pertama. Dengar informasi saudara kita meninggal, apa itu yang terlontar? Itulah yang menandakan kita termasuk ikhlas ataupun tidak. Itu kenapa kita harus berlatih melontarkan kata-kata yang meridhokan Allah. Kalau sekiranya belum siap, jangan berkata-kata. Nangis saja, enggak apa-apa nangis. Nabi juga menangis ketika putranya wafat. Ya, nangis itu enggak apa-apa. Tapi yang tidak boleh adalah melontarkan kata-kata yang tidak membuat Allah ridho. Maka kalau kita ingin jadi orang yang ikhlas, latihan setiap sekecil apapun musibah ataupun ujian ataupun apapun yang Allah berikan kepada kita yang tidak mengenakan, harus istirja. Inna lillahi, semuanya kita milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kami semua, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagian dari kiat-kiat menjaga keikhlasan itu adalah tadi sudah saya sampaikan, mempelajari. Jadi belajar ilmu agama, ya, karena kita tidak mungkin belajar berlatih ikhlas tanpa tahu ilmunya, gitu ya. Termasuk dalam syarat diterimanya sebuah ibadah oleh ulama, sekurang-kurangnya dua hal. Yang pertama, ikhlas, meniatkan ibadah kita hanya kepada Allah. Yang kedua, mutaba'atur Rasul, harus sesuai dengan panduan Rasul. Apapun itu bentuk ibadahnya harus sesuai dengan panduan Rasul. Tidak boleh mengada-ngada. Aku ramarem sholat subuh sebagai awal hari, kan itu mengawali hari, kok gerang rakaat aku pengen telu. Nggak bisa itu, nggak bisa. Loro cepat telu apa aku mampu, kan untuk mengawali hari biar saya semangat. Nggak bisa. Ibadah itu asalnya adalah wahyu dari Allah, bukan syahwat, bukan keinginan kita. Saya pengen, para sahabat dulu berada, Bapak Ibu, saking semangatnya beribadah itu, bilang kepada Rasul, ya Rasul, mulai hari ini saya akan sholat malam semalam suntuk tanpa tidur. Ada 3 orang pada waktu itu. Yang satu bilang, ya Rasul, saya tidak mau menikah, saya akan fokus ibadah, saya khawatir menikah itu malah mengganggu ibadah saya. Yang ketiga bilang begini, ya Rasul, saya pengen masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan, saya akan puasa sepanjang hari, setiap hari saya akan puasa. Maka ketika Rasul mendengar informasi itu, Rasul menyampaikan nasihat kepada para sahabat, wahai para sahabat, saya itu menikah, ya, saya itu menikah, dan saya berpuasa kadang tidak. Paling mentok puasa sunnah itu puasanya Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Artinya Nabi saja tidak puasa sepanjang tahun, artinya sepanjang hari tanpa ada jeda. Dan yang ketiga, saya sholat malam dan saya juga tidur. Itu Nabi. Apa maknanya Bapak Ibu? 3 orang ini dengan semangat ibadahnya oleh Nabi ditegur, nggak boleh begitu, berlebihan itu namanya. Hulu fil ibadah, berlebihan dalam hal ibadah itu nggak boleh. Kenapa? Karena Rasul saja orang terbaik juga menikah. Dan justru dengan menikah itu di situ banyak amal ibadah. Dia berlaku baik kepada istrinya, itu adalah ibadah. Dia mencari nafkah untuk keluarganya, itu ibadah. Kalau punya anak, dia mendidik anaknya dengan didikan yang baik, itu ibadah. Makanya pertemuan yang lalu saya bilang, Bapak Ibu tolong kalau udah kelewat anak-anaknya, cucu-cucu jenengan, pastikan yang ngajari Al-Fatihah itu jenengan, jangan guru ngajinya. Kenapa? Karena pahalanya nanti di-back sama guru ngajinya. Al-Fatihah itu kan dibaca seumur hidup dia di dalam sholat. Silahkan hitung saja, sholat 5 waktu itu ada berapa kali Fatihah? 17 kurang lebih. Belum sholat sunnahnya. Kalau dia bisa baca Al-Fatihah itu lewat perantara gurunya, yang dapat pahala gurunya. Makanya kalau bapak-bapak masih punya anak yang kecil, pastiin yang ngajarin Al-Fatihah itu bapak ibu sendiri.
Saya sama istri bilang, kalau bisa bukan hanya Al-Fatihah, semua surat kita yang ngajarin. Nah kalau bapaknya nggak bisa ngaji gimana Ustaz? Ngaji dulu. Itu pentingnya kita berilmu dulu, ngaji terlebih dahulu. Makanya saya bilang kalau anak-anaknya sudah terlanjur gede, cucu-cucunya tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Bapak Ibu membantu mendidik cucu-cucu Bapak Ibu, terutama mengajari surat Al-Fatihah yang itu akan dibaca sepanjang hayat dia di dalam sholat. Setiap dia membaca surat Al-Fatihah, Bapak Ibu tidur di kuburan pahala ngalir terus. Itu namanya salah satu dari 3 amalan yang tidak terputus pahalanya sekalipun pelakunya sudah meninggal, yaitu ilmun yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk berlaku ikhlas dalam ibadah dan dalam ketaatan. Ulaika lahum rizqum ma'lum. Mereka itu, para hamba-hamba yang dipilih tadi, bagi mereka ada rizki yang tertentu, maklum yang telah ditentukan atau telah diketahui. Ini tentu di akhirat, yaitu orang-orang atau hamba-hamba Allah yang dipilih tadi akan mendapatkan surga. Rizqum maklum, oleh ulama disebutkan rizki yang ditentukan adalah pahala di akhirat, yaitu berupa surga. Dan sifat daripada rizqum maklum itu di ayat setelahnya disebutkan fawakihu, dia akan mendapatkan buah-buahan, berbagai macam buah-buahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mulai dari ayat ini lahum rizqum maklum dan beberapa ayat setelahnya itu adalah penjelasan seputar al-jannah wa na'imiha, surga dan segala hal kenikmatan yang ada padanya. Yang pertama, fawakih, itu bentuk jamak dari fakihatun, buah-buahan. Di dalam surga itu akan kita dapatkan berbagai macam buah-buahan, min jami'i anwa'il fawakih, seluruh macam buah-buahan ada di dalam surga. Dan itu diperkuat dengan banyak ayat di dalam Al-Quran, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Salah satunya walahum fiha min kulli thamarat, surat Muhammad ayat 15. Dan bagi mereka orang-orang yang beriman di surga itu ada berbagai macam buah-buahan. Thamarat itu bentuk jamak dari thamarotun, thamarotani, thamarat. Tapi kalau di sini disebutkan fawakihu, bentuk jamak dari fakihatun, sama artinya buah-buahan. Di ayat lain di dalam surat Al-Waqiah ayat 32 Allah berfirman wa fawakihatin katsirah, bagi mereka para penghuni surga itu ada buah-buahan yang banyak. Fihi ma min kulli fakihatin zaujan, di dalam surga itu ada segala macam buah-buahan. Di ayat lain surat At-Tur wa amdadnahum bifakihatin, dan kami Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman di dalam surga dengan segala buah-buahan. Ya, baik. Itu salah satu dari kenikmatan surga. Wahum mukramun, fawakihu, buah-buahan, wahum mukramun, dan mereka orang-orang yang ada di dalam surga itu mukramun, dimuliakan. Kalau tadi disebutkan mereka akan diberi hidangan dengan segala macam buah-buahan, bahkan di surat Qaf itu walahum ma yad'un, bagi mereka segala hal yang mereka inginkan. Walahum ma yad'un, kalau kita belajar bahasa Arab, ayat-ayat seperti ini sangat jelas ya. Bahasa Quran, bahasa Allah itu kalau kita pahami jelas tanpa ada keraguan sedikit pun. Walahum ma yad'un, dan bagi mereka orang-orang penghuni surga ma yad'un, apapun yang dia inginkan, apapun yang diinginkan. Bahkan wa tashtahihil anfusu, yang apa yang diinginkan dalam benak, baru diinginkan dalam benak saja sudah terwujud, ya, belum terucap, ya, apalagi yang kita utarakan, ya Allah saya ingin begini dan begitu, akan disediakan. Dan mereka dimuliakan. Tidak ada kondisi di dalam surga itu saling menghinakan satu sama lain, tidak ada. Yang ada saling mengucapkan selamat. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Selamat, ucapan yang diberikan kepada penghuni surga, mir rabbir rahim, dari
Rabb yang Maha Pengasih, ya. Bahkan di dalam tafsir disebutkan, kalau tadi disebutkan ucapan selamat itu dari Allah, disebutkan diucapkan oleh para malaikat juga, para malaikat yang penjaga surga. Begitu juga ucapan selamat disampaikan antara mereka sebagian dengan yang lain, sesama penghuni surga. Selamat, selamat, salamun, salamun, selamat. Karena luar biasa, kebayang Bapak Ibu ke apa ya, kondisi di akhirat pada waktu itu pilihannya kan hanya satu di antara dua. Kalau tidak masuk surga, neraka. Maka ketika kita oleh Allah ditakdirkan selamat dari neraka, itu sudah luar biasa. Jadi sehingga wajar di antara mereka itu saling mengucapkan salamun, salamun, selamat, selamat. Engkau tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Engkau ditakdirkan oleh Allah dihindarkan dari siksa api neraka. Apalagi ketika di dalam surga kenikmatannya luar biasa. Fi jannatin na'im. Mereka berada di kebun-kebun yang penuh dengan kenikmatan. Ala sururin mutaqabilin. Mereka itu disediakan semacam sofa, semacam tempat tidur, atau apapun yang bisa dinaikin, mutaqabilin, saling berhadap-hadapan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, di sini disebutkan mutaqabilin, sifat penghuni surga itu disediakan buah-buahan yang berbagai macam, kemudian diberi ucapan selamat, dimuliakan, disambut dengan penuh kegembiraan. Yang kedua, mereka berada di dipan-dipan atau sofa-sofa atau tempat-tempat tidur yang tinggi dan saling berhadapan. Untuk apa, Bapak Ibu? Kita sebagai manusia, ketika kita dapat kenikmatan, senikmat-nikmatnya makan misalnya, tapi kalau itu hanya kita konsumsi sendiri, itu berbeda ketika bisa disampaikan atau diceritakan kepada orang lain. Apalagi yang diceritain juga dapat hal yang sama, gitu. Pasti akan lebih bahagia. Ya, saya ambil contoh misalnya, saya punya istri 1, anak 3. Qadarullah hari ini, anak istri saya lagi di Solo. Saya hari ini makan makanan yang paling lezat gitu. Misalnya di kamar sendiri. Enak, makanannya enak. Misalnya apa ya? Makanan hamburger misalnya. Saya nggak tahu makanan yang enak di Semarang apa ya. Tapi ketika saya makan sendiri, apalagi di kamar sendiri, posisi anak istri tidak ada di Semarang, sedang di Solo misalnya. Itu berbeda. Enak-enaknya makanan pasti akan lebih nikmat ketika dinikmati bersamaan, apalagi dengan orang yang kita cintai gitu. Makanya biasa bapak-bapak itu ngomong, saya nggak makan dulu misalnya kita ajak makan bareng-bareng ke mana, sate Mbak Tun, nah misalnya wah kenapa anak istri di rumah, saya nggak tegang di sini saya makan sendiri, anak istri tidak ikut. Nah kurang lebih begitu. Maka di sini disebutkan sururin mutaqabilin, saling berhadapan-hadapan, saling bercerita, bertukar, bersharing dan menceritakan kenikmatan masing-masing. Mutaqabilin, saling berhadapan-hadapan. Jadi ayat-ayat seperti ini kemudian membuat kita merenung gitu. Apalah artinya kebahagiaan kalau cuman sendirian gitu, kurang lebih begitu Bapak Ibu ya. Makanya disebutkan di sini mutaqabilin, orang-orang penghuni surga itu saling berhadapan, saling bercerita, bercengkerama dan saling mengucapkan hal-hal yang baik. Bahkan tadi mengucapkan selamat. Kalau di kitab-kitab tafsir disebutkan mereka ada yang berhadapan-hadapan bercerita tentang ibadah yang mereka lakukan ketika di dunia dulu. Untung ya kita dulu begini dan begitu, untungnya kurang lebih begitu Bapak Ibu ya. Untungnya kita dulu tidak maksiat, untungnya kita dulu mau rajin beribadah sehingga kita oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya dan seterusnya. Yutafu alaihim bikatsin min ma'in. Akan disediakan kepada mereka gelas-gelas yang berisi mata air di surga. Di surat Al-Insan nanti disebutkan ya, yang menyediakan air itu adalah remaja-remaja yang tidak pernah tua. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Akan berkeliling kepada penghuni surga itu wildanum mukhalladun, anak-anak belia yang mereka itu tidak pernah tua, ya. Konon di penjelasan para ulama, wildanum mukhalladun, pelayan-pelayan surga itu adalah orang-orang yang meninggal sebelum usia balik. Jadi anak-anak bapak ibu misalnya dulu pernah punya anak belum usia balik sudah meninggal, besok di hari kiamat mereka akan menjadi
pelayan-pelayan surga. Wildanum mukhalladun. Mereka berkeliling di tengah-tengah para penghuni surga bi aqwabin, dengan gelas-gelas yang berisi mata air surga. Bayda aladzatil lisyaribin. Itu sifat daripada air yang ada di surga, warnanya bayda, putih, ladzatil lisyaribin, yang lezat untuk diminum oleh penghuni surga. Di surat Muhammad disebutkan ayat yang lebih detail berkaitan dengan minuman yang ada di surga. Matsalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Matsalul jannatil lati wu'idal muttaqin. Permisalan surga yang dijanjikan oleh Allah akan diberikan kepada orang-orang yang beriman atau orang bertakwa. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Silakan dibuka surat Muhammad ya. Saya lupa ayat keberapa. Fiha, di dalamnya, di dalam surga itu ada anharun, sungai-sungai. Dan di situ disebutkan sungai-sungainya itu 4 macam airnya. Surat Muhammad surat ke-47 ayat yang ke-15. Matsalul jannatil lati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin. Di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, tidak keruh. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dan di sana juga ada sungai-sungai dari susu lam yataghayyar ta'muh, yang rasanya itu tidak pernah berubah. Wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin. Dan di sana juga ada sungai-sungai yang terdiri dari khamr, minuman keras tetapi ladzatil lisyaribin, yang lezat untuk diminum. Wa anharum min asalin musaffa. Dan di sana juga ada sungai-sungai dari madu yang jernih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini kita melihat sungai di sekitar kita keruh, nggak layak minum, tapi minuman yang kita minum kan lezat-lezat. Ada es teh jumbo, lagi rame ya. Ada susu, ada madu. Itu sungainya keruh. Sungai kita, sungai di sekitar kita keruh, tapi minuman kita kan lezat-lezat Bapak Ibu. Sekarang di surga, sungainya terdiri dari madu, susu, dari khamr, dari air yang tidak keruh sedikit pun. Lalu minumannya seperti apa? Pasti lebih lezat begitu, logikanya begitu. Di kita, di dunia ini, di sungai di Semarang apa? Kalau di Solo itu kan Bengawan Solo yang terkenal. Di Semarang itu sungai apa ini? Kali Barang, ya, sungai-sungai di sekitar Semarang itu kan jarang ada yang jernih ya. Itu sungainya. Minuman yang kita minum luar biasa enak dengan berbagai macam jenisnya. Nah di surga sungainya saja disebutkan dari madu, dari susu, dari khamr. Lalu minumannya seperti apa? Bisa dibayangkan? Ya, silahkan dibayangkan saja karena kita tidak akan bisa menjangkaunya di dunia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan nikmat tersebut di surga. Amin. Allahumma amin. Jadi begitu. Kenapa Allah menggambarkan sungainya? Kok nggak minumannya? Ya kebayang ya. Kalau kita di dunia sungainya saja seperti itu, tetapi minuman yang kita minum luar biasa banyak macamnya dan enak-enak semua. Lalu bagaimana dengan surga? Sungainya saja terdiri dari madu, dari susu, dari khamr dan seterusnya. Lalu seperti apa minuman? Pasti lebih lezat daripada yang terjadi atau yang ada di sungai-sungai surga. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada hadis dari Rasulullah SAW, sifat daripada surga mala ainun ra'at, hadis sahih ya, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Semua penjelasan Al-Quran, berarti penjelasan Allah maupun di hadis-hadis Rasulullah SAW seputar kenikmatan dunia, itu semua hanya permisalan. Kok begitu? Bentar. Kenapa? Karena Rasul bersabda, di surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbesit di benak siapapun. Maksudnya begini Bapak Ibu, kalau disebutkan di surga itu ada bidadari, ada tempat-tempat tadi ya, sofa, ada buah-buahan, ada minum-minuman, semua itu apa yang terbesit daripada benak kita, yang terjadi, yang ada di surga sana
jauh melebihi apa yang kita bayangkan. Yang kita bayangkan saja enak, tetapi Allah dan Rasulnya sudah menjelaskan yang sebenarnya terjadi, yang ada di surga, yang hakiki itu tidak pernah terbesit oleh benak seseorang, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga. Bahkan Nabi SAW ketika Isra Mi'raj melihat itu hanya gambaran saja. Yang terjadi sesungguhnya itu 99 banding 1. Maksudnya gimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, sesungguhnya aku memiliki 100 rahmat. Yang 1 itu aku berikan ke seluruh penghuni langit dan bumi, yang kafir maupun yang mukmin, sehingga orang kafir bisa hidup, bisa kaya, begitu juga orang mukmin. Itu cuma satu rahmat Allah, satu kasih sayang Allah. Sedangkan yang 99 Allah tahan, Allah simpan di surga, akan diberikan kepada penghuni surga. Kebayang Bapak Ibu, satu rahmat Allah saja kita bisa hidup ini tanpa terkotak-kotak mana yang mukmin, mana yang kafir. Allah kasih itu semua. Maka sifat Ar-Rahman Allah, sifat Rahman Allah itu umum, berlaku untuk seluruh manusia yang mukmin maupun yang kafir, bahkan hewan, tumbuh-tumbuhan itu semua mendapat rahmat Allah yang satu saja. Sedangkan Allah tadi berfirman, Allah punya 100. Lalu yang 90 di mana? Diberikan oleh Allah kepada penghuni surga besok dari kiamat. Kebayang Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini kita membayangkan surga-surga berdasarkan penjelasan ayat maupun hadis, itu hanya mathalul jannah, permisalan surga. Sedangkan yang hakiki, yang terjadi besok dari kiamat itu lebih dari apa yang kita lihat mata, terdengar oleh telinga, atau yang terbesit di benak kita. Tentu jauh lebih nikmat, jauh lebih besar. Itu seperti itu. Karena Allah SWT memiliki 100 rahmat, dan hanya satu yang diberikan kepada makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, kafir maupun yang mukmin, sedangkan yang 99 diberikan kepada orang beriman di surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ditetapkan oleh Allah masuk ke dalam surganya. Baydoa ladzatil lisyaribin, itu sifat daripada minuman penghuni surga, yaitu khamr atau minuman yang warnanya putih, ladzatil lisyaribin, yang nikmat atau lezat diminum. Ayat selanjutnya, la fiha ghaulun wa la hum anha yunzafun. Sifat minuman khamr atau minuman penghuni surga itu tidak menyebabkan sakit maupun pusing, wala hum anha yunzafun, dan tidak menyebabkan mabuk. Jadi meskipun disebutkan di sini khamr, minuman keras, tapi minuman keras yang ada di surga itu tidak seperti yang ada di dunia. Rasanya kadang nggak enak, bikin pusing, bikin sakit perut. Kalau di surga tidak. La fiha ghaulun, tidak menyebabkan sakit apapun kepada peminumnya, wala hum anha yunzafun, dan mereka tidak akan mabuk sehingga kehilangan kesadaran. Wa indahum qasiratut tarfi'in, dan bagi mereka qasiratut tarfi, bidadari-bidadari yang matanya itu terjaga pandangannya, ya, tidak melihat kecuali kepada pasangan masing-masing. Qasiratut tarfi, pendek pandangannya, maksudnya tidak jelalatan, bahasa kita seperti itu. Setiap laki-laki, ghalibnya ya, lazimnya setiap laki-laki ketika punya pasangan, dia akan senang ketika pasangannya itu tidak melebihkan pandangan kepada yang tidak semestinya. Kita lebih senang ketika istri kita itu hanya senang melihat kita, kan begitu Bapak Ibu. Nah, itu sifat daripada bidadari itu begitu. Qasiratut tarfi ain ka'annahunna baydun maknun. Seakan-akan mereka itu mata bidadari itu seakan-akan baydun, telur yang masih tersimpan. Jadi kalau boleh saya gambarkan sekilas, seperti bulat matanya itu saking bagusnya seperti telur mata sapi gitu. Tajam begitu ya. Mungkin di hari ini kita pernah melihat wanita atau perempuan yang matanya itu kalau item-itemnya itu pekat gitu ya. Terus nyata jelas antara lingkaran hitam dengan lingkaran putih, itu pasti indikator dia seorang wanita yang cantik. Nah, ini hanya gambaran, sekali lagi gambaran betapa cantiknya
Bidadari di surga itu seakan-akan matanya seperti telur yang masih tersimpan dengan baik. Ka'annahunna baydum maknun. Ayat terakhir fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Sama, mereka posisinya saling bercengkrama, saling bertanya, saling mengucapkan selamat tadi ya, seperti di ayat sebelumnya mutaqabilin, saling menghadap, saling mengucapkan selamat, saling mengucapkan selamat karena sudah masuk ke dalam surga dan terhindar dari siksa api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semua penjelasan seputar surga akan didapat oleh hamba-hamba yang mukhlasin, orang-orang yang oleh Allah dipilih untuk selalu berlaku ikhlas dalam setiap ibadah dan ketaatan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah pilih senantiasa berlaku ikhlas dalam setiap ibadah kita, sehingga besok di hari kiamat kita pantas mendapatkan balasan surga yang Allah telah sediakan. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, cukup dulu sampai di sini ayat 49 ya daripada surat As-Saffat. Masih ada sedikit waktu, saya akan singgung sedikit. Kemarin ada pesan, ini agak sensitif Bapak Ibu ya. Nah, saya harus sampaikan tapi karena memang ini ada di sekitar kita, bagaimana hukum